kira-kira mereka itu kapan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, kemudian tempat tinggal di Indonesia itu untuk warga negara asing yang memang bertempat tinggal di Indonesia. Halo kawan pajak, berjumpa kembali dengan kami di podcast Lalampa, obrolan dalam pajak. Bersama saya Dinan Dan saya Ayu. Pada kali ini kami kita akan membahas mengenai subjek pajak. Nah, oke. Kak, kan sekarang itu di kalangan masyarakat sebenarnya masih banyak pertanyaan ya, masih bingung mengenai kira-kira mereka itu kapan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, kira-kiranya itu kapan, Kak? Oke, menurut undang-undang, wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai syarat subjektifnya. Nah, syarat subjektif itu sebenarnya apa sih, Dinan? Oke, nah menurut undang-undang subjek pajak itu ada pertama orang pribadi, kemudian ada warisan yang belum terbagi, yang ketiga ada badan itu seperti contohnya PT, yayasan, koperasi, CV gitu yang memang sudah disahkan oleh Kemenkumham. Dan yang terakhir ada bentuk usaha tetap. Nah, sederhananya bentuk usaha tetap itu adalah cabang perusahaan luar negeri yang berada di Indonesia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan subjek pajak itu apa saja. Nah, menurut undang-undang subjek pajak itu dibagi menjadi dua nih, Kak. Ada subjek pajak dalam negeri, kemudian ada subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu terdiri dari pertama, ada orang pribadi yang memang dia itu baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua ada orang pribadi yang memang dia tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, orang pribadi yang memang dia itu mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, untuk yang kriteria pertama, tempat tinggal di Indonesia itu ada tempat tinggal domisili dan memang bertempat tinggal di Indonesia. Tempat tinggal berdomisili itu contohnya saya dan Dinan yang sudah lahir di Indonesia dan memiliki KTP Indonesia, maka otomatis menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, kemudian tempat tinggal di Indonesia itu untuk warga negara asing yang memang bertempat tinggal di Indonesia, jadi memiliki kediaman di Indonesia. Kediaman ini bukan untuk tempat persinggahan, tapi memang memiliki rumah di Indonesia sebagai tempat kediaman, di mana untuk menjalankan di tempat kediaman itu menjalankan kegiatan sehari-hari, atau bisa juga orang tersebut tergabung dalam organisasi atau persekutuan yang lainnya. Jadi memang secara tempat tinggal ini merupakan tempat tinggal tetap seperti itu, Dina. Nah, kemudian syarat kriteria yang kedua adalah kriteria sudah bertempat tinggal di Indonesia dalam kurun waktu 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, untuk 183 hari ini bisa terputus-putus atau terus-menerus. Jadi bisa jadi balik ke Indonesia, kemudian datang ke Indonesia, kemudian balik lagi ke negara asalnya dan datang lagi ke Indonesia. Jadi bisa terputus-putus ataupun terus-menerus, Dinan. Nah, yang berikutnya adalah
orang pribadi yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kita kan sebenarnya Kak nggak bisa ya membaca niat hati seseorang tuh nggak bisa kan ya. Gimana caranya? Nah, sama seperti Dinan, contohnya ada yang deketin gitu kan. Betul, iya. Kita nggak tahu. Dinan kan nggak tahu niat seseorang ngedeketin itu seperti apa, kan nggak tahu. Ternyata ditunjuk, tapi kan ada ininya gelagat-gelagatnya nih Dinan. Betul. Ada ininya ya perilakunya. Iya, kalau untuk niat untuk bertempat tinggal di Indonesia itu kira-kira bisa dilihat dari apa saja Dinan? Iya, jadi kalau untuk orang pribadi itu dia yang pertama bisa menunjukkan dokumen seperti visa bekerjanya, kemudian kontrak pekerjaan atau kontrak kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua, niat itu kita bisa lihat nih dari orang tersebut apakah ada niat untuk menyewa tempat di Indonesia, seperti dia misalkan mengontrak tempat tinggal, atau dia misalkan ternyata memindahkan keluarganya nih dari luar negeri ke Indonesia. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sehingga dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Tuh, tadi kan kita sudah membahas nih subjek pajak dalam negeri ya Kak ya. Untuk orang pribadi. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya badan. Badan itu dia harus didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Untuk bertempat kedudukan di Indonesia sendiri, dia itu maksudnya seperti kantor pusatnya memang di Indonesia. Kemudian pusat administrasi, pusat keuangannya berada di Indonesia. Nah, itu yang dimaksud sebagai bertempat kedudukan. Gitu. Tadi kita sudah membahas ya. Nah, ada juga Dinan takut kelewat. Itu merupakan warisan belum terbagi. Betul, warisannya belum terbagi ya. Betul. Jadi itu maksudnya gimana Kak? Contohnya wajib pajak tersebut sudah terdaftar NPWP, kemudian sudah meninggal nih, tapi masih meninggalkan warisan, dan warisan tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, ini sepanjang belum terbagi, maka hak dan kewajibannya masih harus dijalankan. Kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan terkait dengan usaha atau kegiatan warisan tersebut gitu Dina. Berarti begitu ya yang warisan yang belum terbagi. Berarti ada 3 ya Kak ya? Iya, yang untuk orang pribadi. Oke. Nah, kemudian tadi kita sudah berbincang-bincang, sudah membahas mengenai subjek pajak dalam negeri. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas mengenai subjek pajak luar negeri. Nah, itu sebenarnya kebalikan dari subjek pajak dalam negeri. Nah, jadi yang pertama tetap ada orang pribadi yang memang dia tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kebalikannya yang dari dalam negeri ya Dinan ya. Betul Kak. Yang kedua memang orang pribadi yang dia itu berada di Indonesia tetapi dia tidak dalam kurun waktu 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, atau misalkan dia ternyata orang pribadi warga negara Indonesia, dia tinggal di luar negeri. Kemudian dia itu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tentunya sudah menjadi subjek pajak luar negeri. Dengan syarat dia menunjukkan yang namanya identity card. Jadi identity card-nya. Iya, identity card-nya atau enggak student card bagi mahasiswa seperti itu Kak. Jadi kalau mereka tidak menunjukkan tadi identity card dan kartu mahasiswanya, mereka tetap masih dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri gitu ya. Ya. Kemudian untuk badan sendiri yang memang dia tidak didirikan di Indonesia ataupun dia tidak bertempat kedudukan di Indonesia sehingga menyebabkan dia menjadi subjek pajak luar negeri. Gitu, tapi ada juga nih Dinan, meskipun untuk orang-orang tertentu yang meskipun sudah memenuhi kriteria yang tadi sudah kita sebutkan sebagai subjek pajak dalam negeri, mereka tetap dianggap bukan subjek pajak dalam negeri. Kenapa? Contohnya adalah
konsulat atau diplomat dari negara asing yang ada di Indonesia. Nah, Datang ke Indonesia. betul. berarti ya. Jadi walaupun mereka sudah bertempat tinggal, memiliki kediaman, mereka tetap tidak dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, contoh lain adalah organisasi-organisasi internasional yang ada di Indonesia, tapi dengan syarat Indonesia juga turut terlibat dalam organisasi tersebut. Berarti masuk sebagai anggota organisasi tersebut. Ya, Kak, ya? Nah, untuk contoh-contoh tadi, mereka tidak diwajibkan untuk mendaftarkan NPWP-nya karena memang mereka tidak dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Oh, gitu. Nah, mungkin ya, jadi seperti itu Dinan terkait dengan pembahasan podcast kali ini mengenai subjek pajak. Jadi sampai bertemu kembali kawan pajak di podcast Lalampa berikutnya. Lalampa, obrolan dalam pajak. Dadah. Dadah.